Selamat siang Teh Loli. Selamat bergabung di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Di sini kita dalam acara Bawaslu Logik, obrolan seputar Bawaslu. Yang ini menjadi sebuah acara yang nantinya akan berkelanjutan ada di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Di sini kita pengen ini nih Teh, nanya-nanya terkait serba-serbi yang ada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat nih yang sekarang ini sedang Teteh alami. Gimana Teteh? Mau nggak nih kita tanya-tanya terkait apa aja boleh aja tanya selagi yang mau saya jawab. Pasti Teteh bisa jawab ya. Ini pertanyaan gini Teh, ya ini hanya curhatan-curhatan aja. Gimana sih Teh selama Teteh berada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat? Apa sih yang Teteh rasakan? Bisa nggak sih Teteh ceritakan apa aja tugas-tugas Teteh di Bawaslu Provinsi Jawa Barat? Serba-serbinya, kisah sedih, kisah senangnya gitu di Bawaslu. Teteh bisa sharing-sharing ke kita. Silakan Teh diceritakan. Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu impian saya untuk bisa berbuat lebih banyak bagi teman-teman perempuan yang nyalon. Sebetulnya itu asal muasal kenapa saya ingin mendedikasikan diri di Bawaslu, biar nanti perempuan-perempuan hebat di luar sana yang ingin ikut berkontestasi dalam pemilu, dalam pilkada, itu akses informasinya mudah. Akses informasi mudah itu tentu akan membuat mereka lebih mudah bergerak, lebih mudah mengikuti ritme perpolitikan gitu ya. Karena itu kemudian saya harus kayaknya nyemplung di Bawaslu, kira-kira begitu. Tapi begitu sudah di Bawaslu, apa yang dilakukan apakah sesuai ekspektasi misalnya? Ternyata memang banyak yang mengejutkan. Misalnya kalau untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini kan dia ada di provinsi yang besar, sehingga ketika ada di Jawa Barat maka ini seperti mengelola pengawasan pemilu di negara sendiri. Saking besarnya, saking kompleksnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Tentu yang saya lakukan pertama kali itu mengenali dengan baik sebaik-baiknya peta lokal yang ada di Jawa Barat. Begitu sudah di Bawaslu, maka kemudian idealisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang dilakukan. Misalnya melakukan pencegahan. Pencegahan ini amanat Undang-Undang 7 2017. Jadi kalau teman-teman Bawaslu lihat ya dalam konteks pemilu maupun pilkada yang baru saja selesai di 8 kabupaten kota di Jawa Barat, pencegahan ini menjadi instrumen pertama supaya publik atau kontestan lah ya tidak melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah pelanggaran itu terjadi, maka Bawaslu mau tidak mau harus menindak. Dalam konteks ini Bawaslu melakukan upaya pencegahan dengan cara apa? Nah misalnya mewatakan ke Bawaslu Logik, ini tuh boleh, money politik itu tidak boleh. Kampanye dengan bahasa-bahasa yang santun itu boleh, bahasa yang menyakiti, kasar, kemudian malah berunsur mengadu domba itu tidak boleh. Jadi melalui warta-warta begini menyampaikan ke publik, mensosialisasikan berbagai regulasi yang ada. Publiknya siapa? Apakah perempuan aja? Enggak, semua ya. Umum ya, semua ya umum. Nah, lalu kalau sudah pencegahannya kita lakukan dalam proses tahapan, maka Bawaslu harus melakukan pengawasan secara melekat dalam tahapan-tahapan yang ada. Yang ketiganya penanganan pelanggaran. Di Bawaslu itu menjadi penting karena ini adalah kewenangan atributif, kewenangan yang melekat di Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran kalau ada yang melanggar. Dan yang terbaru itu sebetulnya kewenangan penyelesaian sengketa. Nah itulah yang dilakukan. Tentu kalau misalnya Evi membayangkan ini sesuatu yang besar, ya memang besar. Tapi ini kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan dipercayakan masyarakat juga kepada Bawaslu. Dan harus dilaksanakan sebaik mungkin ya Teh ya. Ya haruslah, kalau bukan nanti kita bisa jadi KPK loh. Iya benar. Jadi Bawaslu Logik harus tahu juga kalau misalnya penyelenggara pemilu tidak profesional, kerjanya serampangan, tidak imparsial, boleh tuh diadukan ke yang namanya di KPU. Nah Teh, itu kan mengenai tugas ya Teh ya. Hari ini kan Teteh lagi ada di, maksudnya bertugas di divisi kehumasan. Apa sih Teh boleh ceritain peran Teteh sebagai humas ya? Iya betul, di humas. Humas itu eksistensi wajah lembaga. Humas itu karenanya harus gaya. Kenapa saya bilang harus gaya? Harus eksis, harus narsis. Orang menjadi humas itu harus narsis. Sehingga eksistensi lembaga akan mengikuti di belakangnya. Kalau pertanyaannya terus ngapain aja di humas? Jual citra diri lembaga. Salah nggak? Nggak salah, karena kan harus dilakukan. Apa yang dijual? Kerja-kerja terbaik pengawasan. Wajib diekspos itu ya? Wajib diekspos. Biar publik juga tahu. Biar publik tuh tahu, jangan sampai publik nggak ngerti Bawaslu itu apa. Coba nanti ditanya ya sekali-kali ke Bawaslu Logik. Apakah tahu singkatan Bawaslu itu apa? Itu penting juga itu. Jangan-jangan kalau
orang belum tahu kepanjangannya Bawaslu apa, berarti humasnya nggak jalan nih. Dengan adanya humas itu berarti masyarakat bisa tahu bahwa Bawaslu itu apa, perannya itu apa, tugas dan fungsinya itu apa ya. Humas itu jembatan antara lembaga Bawaslu dengan publik, termasuk antara internal di lembaga sendiri. Jadi dia memang jembatan menyampaikan pesan-pesan supaya efektif keluar maupun menangkap pesan dari luar ke dalam. Oke Teh, lanjut ya Teh ya. Selama Teteh jadi komisioner, apa sih keluh kesah Teteh sebagai pimpinan? Keluh kesah sebagai pimpinan ya, kalau anak buah nggak nurut itu udah jadi keluh kesah itu. Kan kita punya mekanisme, kita punya namanya Perbawaslu 15/2020 misalnya soal tata cara pembinaan untuk memastikan tugas-tugas pengawas pemilu itu berjalan. Tapi keluhan di luar itu saya melihatnya sih ini bukan keluhan ya, tapi ini lebih pada impian bahwa saya membayangkan dunia ini Jawa Barat ke depan itu partisipasi publik untuk melakukan pengawasan secara mandiri itu tumbuh, sehingga nanti kalau ada orang yang melanggar dia bisa segera melaporkan. Kalaupun kemudian tidak ada, maka dia akan menjadi duta-dutanya Bawaslu yang menyampaikan perspektif pengawasan ke teman-teman yang lain. Aku membayangkan jika semua orang sadar akan demokrasi ini harus diawasi, mereka harus terlibat di dalamnya untuk memastikan memang demokratis. Kok aku punya harapan demokrasi ke depan itu akan lebih baik. Oke nih Teh, Teteh kan udah lama ya di Bawaslu ya, Provinsi Jawa Barat, kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun. Nah Teteh mungkin punya cerita gitu Teh yang nggak bisa Teteh lupain selama di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Baik itu mungkin cerita pas apa sih pengawasan, atau mungkin pas ada kegiatan-kegiatan yang nggak bisa Teteh lupain selama di Bawaslu Provinsi. Yang saya nggak bisa lupain, sebenarnya karena saya berlatar belakang aktivis perempuan, jadi begitu masuk ke Bawaslu yang menjadi perhatian utama saya adalah bagaimana memastikan perempuan itu mendapatkan manfaat dari keberadaan Bawaslu, misalnya dari segi informasi. Supaya itu terjadi bagaimana? Maka saya berharap ada keterwakilan minimal 30% perempuan juga di seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari RI, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai yang Evo. Nah, yang saya tidak bisa lupakan sampai hari ini, saya belum berhasil memastikan memasukkan misalnya secara regulatif, mewajibkan atau menyertakan keterwakilan perempuan 30%. Itu masih belum bisa, karena dalam proses rekrutmen yang ditetapkan itu kalimatnya masih memperhatikan. Nah, jadi kalau ini kan apa yang tidak bisa saya lupakan, itu yang belum bisa saya lupakan karena itu masih menjadi cita-cita, masih menjadi harapan. Saya optimis atau tidak, saya optimis kedepannya Bawaslu pasti punya kebijakan yang lebih progresif. Betul dengan ini. Selain sudah ada regulasinya ya Teh ya, kalau menurut Teteh peran perempuan sendiri gitu loh Teh, agar mereka tuh bisa mengisi posisi 30% itu gitu, karena ada kesempatan kalau misalnya SDM-nya kita sendiri perempuan tidak menyiapkan, apakah akan mengisi Teh 30% itu? Menurut Teteh gimana sih untuk kaum perempuan ya, agar kita meningkatkan kapasitas kita sebagai perempuan agar mampu mengisi ruang-ruang yang kosong yang memang disediakan untuk perempuan? Jika kesempatan ada, saya percaya seluruh perempuan bisa. Cuma karena kesempatan belum terbuka sama luasnya dengan sahabat kita yang laki-laki, maka kemudian kapasitas perempuan menjadi terbatas. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan memastikan kesempatan itu terbuka. Betul. Seiring kesempatan terbuka, perempuan-perempuan akan banyak yang terlibat. Nah, ini proses. Jadi kalau ada asumsi bahwa kesempatannya udah, perempuannya tidak berkualitas, itu keliru. Karena itu yang biasanya menjadi judgment atau vonis, sehingga perempuan akhirnya tetap tidak bisa dapat tempat. Ya kalau kita tidak mengupayakan mungkin agak sulit ya Teh ya. Mungkin dengan kehadiran Teteh sebagai perwakilan perempuan komisioner di Bawaslu bisa memberikan ruang terbuka juga buat perempuan-perempuan dan bisa memberikan mindset perempuan itu agar dirubah lagi loh gitu, bahwa kita mampu sebagai perempuan. Iya, dan yang paling penting sebetulnya tidak hanya perempuannya, tapi mindset laki-laki. Ya, ya. Karena kalau mindset laki-lakinya tidak berubah, begitu ada acara yang itu sifatnya memberdayakan perempuan, lalu pertanyaan yang muncul, kok cewek aja sih? Iya. Kami juga perempuan mau diberdayakan dong. Itu adalah cara pandang yang misoginis. Karena situasi hari ini perempuan memang lagi membutuhkan tindakan khusus yang lebih banyak, lebih maksimal. Jadi menurut saya
karena ini PR bangsa, PR kita semua ya. Jadi mau dia perempuan, mau dia laki, perspektif akan kesetaraan itu harus ya. Oke Teh, nih Teteh kan dulu pernah kerja atau pernah ada di organisasi kaum perempuan ya Teh ya? Iya. Teh, apa sih perbedaan yang Teteh rasakan ketika berada di Kaukus Perempuan dan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat? Saya dulu sebelum di Kaukus Perempuan itu aktivis yang ada di Ormas, Koalisi Perempuan Indonesia. Ya. Begitu di KPI dampingin ibu-ibu, dampingin remaja putri, dampingin masyarakat perempuan, saya menyadari ini hanya bisa diubah kalau kebijakan yang dilahirkan pro rakyat. Akhirnya saya masuklah ke Senayan sebagai sekretaris eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen. Nah, di KPPRI ini apa yang saya lakukan? Jadi pembisik, memberi catatan-catatan supaya regulasi yang dilahirkan pro terhadap kesetaraan berperspektif gender. Itu yang saya dorong. Dari situ saya berpikir, berarti yang harus dibuka adalah akses perempuan untuk bisa terjun dalam kontestasi politik. Makanya lalu ke Bawaslu. Nah itu, jadi ceritanya pun nyambung. Tapi selama napas masih berhembus, akan selalu ada impian-impian baru kan? Nah itu mudah-mudahan ya, kita nanti mudah-mudahan ya dengan hari ini perjuangan belum selesai. Betul. Perjuangan masih harus berlanjut dan harus kita selesaikan. Nah Teh, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Teh. Jadi ini Teh, ini masukan ya Teh, masukan saran dan kritik buat dari Teteh untuk Bawaslu Kabupaten Bekasi. Saran dan kritiknya gitu Teh, seperti apa buat kami, kemajuan kami gitu. Kabupaten Bekasi ini sejak awal dia cukup dinamis ya. Kabupaten dan Kota Bekasi ini kan deketan, dinamikanya juga tidak terlalu jauh berbeda. Dalam kerja-kerja berikutnya, terutama yang divisi yang saya ampu di kehumasan, maka saya melihat percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi sudah cukup baik. Misalnya dalam konteks melakukan publikasi, lalu dalam konteks melakukan inovasi dalam bentuk Bawaslu Logi ini, ya. Jadi publikasinya ada kemajuan, inovasinya ada kemajuan, edukasinya juga teman-teman lakukan melalui website dan lain sebagainya. Cuma memang kemarin itu kan yang masih agak di bawah skornya itu untuk keterbukaan informasi publik dalam konteks PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi. Nah, dalam konteks ini maka saya ingin menyatakan, pertama, jangan cepat puas dengan prestasi yang sudah dicapai hari ini. Lakukan kerja-kerja inovasi karena perubahan itu keniscayaan. Yang kedua, lakukan kreativitas seluas-luasnya silakan dilakukan untuk kemajuan lembaga. Publik akan percaya terhadap Bawaslu dengan kerja-kerja nyata. Jangan sampai publik tidak percaya, karena kalau publik tidak percaya, mengembalikan kepercayaan itu susah ya. Nah, jadi followernya berapa? 1.500-an. 1.200. Maka apa kamu? Follower Instagramnya Kabupaten Bekasi itu 1.200. Berarti ada 1.200 orang yang selalu aktif mengikuti informasi yang diberikan oleh Bawaslu. Nah ini penting. Seandainya 1.200 itu mendapatkan informasi terus-menerus dari Bawaslu, lalu dia menyampaikan ke teman-temannya lagi, ke komunitasnya lagi, maka mimpi soal pengawasan partisipatif dari masyarakat muncul, itu bisa terwujud, terlaksana, meskipun nggak turun langsung melalui media sosial. Jadi yang ingin saya sampaikan, teruslah berkreativitas, berkarya dalam memberikan publikasi, informasi, bahkan edukasi ke publik. Bawaslu Kabupaten Bekasi sangat punya modal untuk itu. Ya mungkin bertahap ya Teh ya, karena kan kita kan juga sama-sama belajar gitu ya Teh ya, terkait PPID juga akan kita perbaiki lagi untuk 2021 pasti bisa 2021. Nah, cukup sekian ya Teh ya pertanyaan kita. Terima kasih Teh atas apa yang tadi Teh sampaikan, mungkin bisa menjadi motivasi juga buat kita, inspirasi juga buat kita, dan kedepannya kita harus lebih baik lagi dalam proses mempublikasikan informasi ke masyarakat gitu ya Teh ya. Dengan di sini hadirnya Teteh sebagai pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai koordinator Humas ya Teh ya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat lagi buat teman-teman Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam serial kegiatan Bawaslu Logi
Kabupaten Bekasi. Oke, gitu ya Teh ya. Mungkin Teteh ada closing statementnya gitu yang mau disampaikan. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Oke, Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Oke Teh, terima kasih untuk semuanya podcast hari ini oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Teh Loli Suheti. Terima kasih Teh sudah bergabung di Kabupaten Bekasi, sudah hadir, sudah memberikan sedikit banyaknya ilmu buat kita. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita rangkum, hanya 5 pertanyaan Teh yang kita bisa sampaikan intinya. Kak, kamu jangan terlalu serius, kamu jangan terlalu aku.